lagi ditolak pemain yang katanya calon pemain imigran baru Malaysia. Michael Jarokisah, pemain berusia 21 tahun, posisi gelandang, klub Athletic Bilbao Liga Spanyol, mengaku tidak mungkin akan bergabung dengan Malaysia, yang mana sebelumnya si Kuning sudah menggembor-gemborkan pemain ini akan bergabung dengan skuad tim Harimau Malaya. Michael sendiri menjelaskan yang mana laporan yang sebelum ini mengatakan mengaitkan dirinya dengan mempunyai darah keturunan Malaysia itu benar-benar mustahil. Dia pun mengatakan dengan jelas, saya tidak akan bermain untuk Malaysia. Kata-kata itu seperti menusuk luka lama yang dulu-dulu pernah si Kuning rasakan. Ya, lagi-lagi, meski tanpa luka, si Kuning kembali merasakan sakitnya rasa malu. Karena untuk kesekian kalinya, lagi-lagi merasakan penolakan dari sang pemain. Setelah mendengar kata-kata sendiri dari sang pemain itu yang mengatakan tidak akan bermain untuk Malaysia, mimpi si Kuning pun kandas lagi. Dan langsung saja ke sana. Seperti inilah beberapa komentar dari fan Malaysia yang lucu, merasa malu dan sakit karena laki-laki mendapat penolakan dari pemain yang sudah digembor-gemborkan sebelumnya. Codot. Secara logika, dia pernah wakili skuad muda Spanyol. Dia pun tahu market value dia tinggi. Mestilah semuanya memang akan ambil risiko level rendah, sedangkan ada peluang dapat yang tinggi. 1 menolak, 10 mari masuk. Sudah jadi macam Indo dah. Perangai orang Malaysia ini suka klaim sesuatu yang belum pasti. Tak mau ya sudahlah. Dulu ada anak Malaysia cakap macam itu juga. Dia nak wakili Amerika katanya. Las-las jadi jeruk dah. Rileks, kita pucuk dia dengan asam pedas, lemak, roti canai, cendol, rojak, mie yang buat dia sangkut nanti. Teh tarik, tengok saja. I love Malaysia. Cukup-cukuplah yang mana ada sekarang ini. Terima kasih. Nanti dia tak dapat main skuad senior Spanyol, dia Roger lah Harimau Malaya. Setakat ini dia jual mahal lagi, sebab dia wakil untuk skuad muda Spanyol. Nanti dia abri lah Harimau Malaya, rileks-rileks saja, hahaha. Sudah tak laku nanti, baru nak main untuk Malaysia, kan? Alah, nanti bila tim dia tak nak dia onlah masuk Malaysia. Kau pula top player cakap macam itu. Dia kenal ke Harimau Malaya? Tak apalah, tak nangis pun. Lain kali selidikilah biodata dia dan jalsilah memilih dia dulu. Tak apa, kita cari lagi ramai pemain warisan. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Video kedua ini sebenarnya saya pengen bahas ini dari kemarin. Tadi ada lagi juga permintaan. Selamat datang di Garuda Japan ya. Hari ini kita akan membahas saya ketawa dulu, maaf ya. Ini tetangga kita ini nggak pernah jerah-jerahnya main klaim pemain ya. Luka lama mereka terkoreng kembali. Ini unbelievable. Jadi kemarin karena berhasil main pakai pemain bayaran instan itu yang belum jelas itu ya, yang 5 orang kemarin. Jadi mereka sadar pemain yang 5 orang itu udah fix performance, udah di masa tuanya. Jadi nggak bisa dipakai lama itu yang 5 kemarin itu, termasuk si Upin yang botak. 5 tahun ke depan udah nggak ada lagi itu. Jadi mereka sekarang ini terobsesi mengambil pemain muda seperti timnas Indonesia ya. Yang anehnya sembarang klaim aja, nggak ada keturunan seperti apa kemarin tuh si cerita tim Maitehil. Ingat nggak kemarin sempat ada yang ngomong mereka Malaysia itu di mana, where's Malaysia katanya. Malaysia itu aja mereka nggak tahu, main klaim aja. Makanya lahirlah cerita
IQ 15 ringgit karena banyak orang Malaysia berlangganan bayar website Future Talents, website scam abal-abal itu. Karena website itu meskipun scam tapi memenuhi ego mereka, jadi mereka berlangganan, bayangin. Makanya lahirlah istilah IQ 15 ringgit ya. Ini nama pemainnya Michael Jaureguizar, orang Spanyol. Oke. Umur tingginya 1,77, umurnya baru 21 tahun ya. Posisi central CM, central midfield. Ya, di Spain umur 21. Jadi kawan ini nggak pernah belajar dari nggak pernah kapok-kapoknya, main klaim sembarangan. Jadi Michael ini ngomong saya nggak ada turunan darah Malaysia. Jadi risih orang. Ini udah sama dengan kemarin tuh. Siapa sih? James Brown saya namanya yang kemarin itu yang pemain Inggris. Sehingga mereka risih. Ini sudah masuk ke tingkat harassment ya, cara mereka main klaim. Yang lucunya komen-komen mereka tadi, lihat baca sendiri kan komen mereka tadi, ada yang ngomong nanti las-las juga mau baru ngaku keturunan Malaysia. Maksa banget gitu loh, maksa sekali ya. Orang nggak mau, orang masih muda yang ngapain dia udah di Spanyol umur 21, pernah di timnasnya, ngapain dia main juga ke Malaysia ya. Dan lucunya komen-komennya malah menghina dia. Dan lucunya ada lagi satu komen tadi itu ngomong itu apa? Jangan seperti negara tetangga. Ini yang mau saya bahas. Jangan seperti negara tetangga yang suka main klaim. Jangan seperti Konoha yang suka main klaim. Ini yang mau saya bahas. Kapan kita mengklaim kepunyaan Malaysia? Ya, yang ada Malaysia mengklaim batik, jelas punya Indonesia. Reok, apalagi sampai ke makanan banyak yang mereka klaim ya, kebudayaan Indonesia. Sampai terakhir rendang ini ya lucu ini. Karena apa? Karena saya berasal dari daerah Jambi, berbatasan langsung dengan Padang, dan saya juga pernah dulu sekolah di seputaran Batu Sangkar, Padang Panjang. Saya pernah sekolah dulu di situ. Saya yang begitu dekat Jambi dengan Padang ini, nggak berani orang Jambi mengklaim rendang itu dari Jambi. Walaupun kami berbatasan satu pulau, berbatasan provinsi aja, beda provinsi aja. Nggak berani. Ini how dare you Malaysian ya mengklaim rendang dari mereka. Itu kenapa saya lucu. Saya jadi ingat tadi apa, setelah baca komen ini, saya ingatnya apa? Saya beli rendang bungkus tadi di supermarket ada. Ini kesalahan kita juga ada ya. Itu made in Malaysia. Betul. Mereka akui, mereka ekspor sampai ke Jepang ini loh. Kelemahan kita apa? Kenapa kita sebagai orang Indonesia nggak mengekspor ini? Ya. Jadi orang-orang Malaysia ini, istri saya kebetulan saya bawa tadi, saya nggak sadar itu, saya pikir rendang dari Indonesia aja. Terus istri saya baca, saya ngomong ini dari makanan daerah saya itu. Dia ngomong, enggak, ini kan dari Malaysia katanya. Saya ngomong, sini saya lihat aja, bener. Rupanya mereka betul-betul klaim itu diekspor sampai sini, di sachet begitu loh. Unbelievable. Ya lucunya ini salah satu komen tadi, jangan seperti negara Konoha yang suka main klaim. Saya udah lama, mungkin saya terlalu lama, saya udah hidup di Tokyo, di Jepang lama. Mungkin saya nggak tahu, tapi setahu saya nggak pernah Indonesia itu mengklaim umpamanya teh tarik dari Indonesia. Terus apa lagi punya Malaysia? Sarapan pagi yang udah diklaim silakanlah itu, ambillah ya, sarapan pagi kami nggak ngaruh itu. Ini Apple peluang dapat dia 1 tolak 10 main. Tapi sombongnya masih keluar. Dia ngapa dia tolak sama yang satu. Karena udah malu ini. Dia ngomong 1 tolak 10 mari datang. Wah, maksud dia yang ini nolak 10 orang nanti juga mau datang ke Malaysia. Ini jelas mereka ini main ambil-ambil nggak karuan. Nggak ada ikut aturan.
Dia nggak ikut aturan. Ini dia udah di skuad muda Spanyol, mana mau dia kan diakui sembarang. Terus ini tak mau sudah dulu ada anak Malaysia cakap mau Joaka jadi macam Indo. Ini dah jadi macam Indonesia aja, dari macam koneha perangai orang. Suka klaim sesuatu yang belum pasti. Kapan Indonesia itu yang klaim sesuatu yang belum pasti? Saya nggak pernah itu lihat Indonesia klaim sesuatu yang belum pasti. Umpamanya klaim pemain warisan, umpamanya pemain keturunan, terus tahu-tahu pemain keturunan itu nggak ada, saya punya darah Indonesia, nggak pernah itu terjadi. Meskipun saya di Jepang, saya mengikuti berita. Ya, ini lucu loh. Yang lucunya itu ya, udah malu berapa berkali-kali malu, nyalahin orang. Nah ini di sini saya nggak suka begitu. Kalau udah malu, seharusnya orang begini udah malu berkali-kali ngomong minta maaf. Ya kita memang harus hati-hati lain kali. Jangan nyalahin anak Konoha ini. Jangan seperti Konoha suka klaim-klaim yang belum pasti. Kapan Indonesia klaim-klaim pemain? Indonesia nggak pernah klaim-klaim pemain. Terus pemain yang ngomong Indonesia itu di mana? West Indonesia. Arah Malaysia itu aja dia nggak tahu. Nggak pernah saya dengar itu. Malah pemain Indonesia itu banyak yang kalau mereka nggak mau bergabung gara-gara mereka udah di tim utama Jepang seperti Tijani Renders itu wajar aja. Itu pilihan. Bukan mengklaim. Kalau orang Indonesia datang ngomong Tijani itu memang orang Indonesia, itu keturunan Indonesia, mau kita naturalisasi, terus Tijani ngomong Indonesia itu di mana? Apa nggak malu itu? Udah berkali-kali, itulah sebabnya lahir ide IQ 15 ringgit. Itu kalian membayar Future Talent namanya website itu, berlangganan 15 ringgit per bulan hanya dapat untuk informasi scam. Kenapa kalian bayar? Karena itu tadi superiority complex kalian kena. Ya? Jadi kalian ego kalian tuh cocok dengan narasinya website itu, walaupun itu scam, kalian bayar. Itulah maka terjadi IQ 15. Ini baru betul IQ 15 ringgit karena kalian bayar. Jelas website scam. Kalau di Indonesia mereka naturalisasi mau pemain-pemain warisan, itu mereka cek dulu lahirnya di mana, ibunya dari mana, jelas. Itu yang 5 kemarin, dari mana, ayo mana, ibu atau bapak dia dari mana Malaysianya. Indonesia tuh seperti yang saya kasih tahu, keluarga mereka pun masih ada. Di Indonesia masih ada keluarga mereka. Seperti Emil masih sekarang tuh main bola dengan anak pesantren, saya lihat. Ngelakukan charity. Kevin Dick, dia punya restoran, istrinya tinggal di Lombok malah. Di Pulau Lombok itu pulau indah sama seperti Bali ya. Sebenarnya Lombok itu punya pulau-pulau yang nggak kalah cantik dari Bali. Saya kalau mau jujur, kadang pantai Lombok itu tahun 2005, 2006 saya ke sana kalau nggak salah. 2006-an terakhir saya ke Lombok. Bagus sekali. Pantainya putih, bersih. Ya, saya suka surfing ke daerah Gerupuk, nama dia punya kuta juga di sana di Lombok itu. Saya sering dengan pacar saya sama surfer pergi surfing liburan. Jadi ini denial, baca sendiri komen-komen mereka itu unbelievable. Saya baca lagi itu. Udah berapa kali nih? Tak mau sudah dulu anak Malaysia cakap macam tu. Wah ini ngomong yang ini. Tak mau sudah dulu anak Malaysia cakap macam tu. Sekarang jadi las-las jadi jeruk. Ini mungkin yang ini yang main di Amerika itu, yang siapa namanya itu. Ini yang lucunya, jangan macam Konoha, jangan macam Indonesia suka klaim. Ini yang nggak beres itu. Jadi orang ini memang hanya keledai yang bodoh yang jatuh di lubang yang sama lebih dari satu kali. Saya pernah dikoreksi kemarin. Hanya keledai bodoh yang jatuh di lubang yang sama lebih dari satu kali. Ini luar biasa bodohnya ini. Masih ini anaknya masih muda, dia mau diklaim nih, Michael Jauregizar.
main di tim under 21 Spanyol itu yang mereka mau klaim-klaim ada keturunan Malaysia. Dia ngomong nggak ada keturunan Malaysia, nggak mau dia apa nggak malu itu. Kemarin sudah saya lihat ini berita ini, sebenarnya saya nunggu-nunggu aja waktunya. Akhirnya saya bikin juga. Ya seperti biasa pesan saya ya, untuk anak muda nih, anak muda yang punya niat ke luar negeri, ya jangan kerjalah ke Malaysia. Udah tahu gimana mereka memperlakukan orang Indonesia ya, nggak lebih hina dari binatang. Jadi kalian di sana juga nggak dapat uang, ngabisin waktu juga. Ya, kalau dapat uang banyak bisa nabung, bisa investasi, nanti pulang ke kampung nggak perlu kerja lagi, nggak masalah. Tapi di Malaysia tuh nggak, kalau cuma gaji 1.000 2.000 ringgit ngabisin waktu kalian. Kalau masih muda, ambil ilmu. Nanti saya bikin di channel berikutnya tutorialnya cara mandiri ke Jepang. Ada Jepang, Korea atau gimana. Itu pun di Jepang, Korea kalian juga harus ada tekniknya. Kalau bisa-bisa kalian juga ngabisin umur juga. Ya. Kalau ke Jepang ini gaji kalian di bawah 15 juta lah minimal, paling bawah ya. 15 itu, kalau di bawah itu nggak usah. Ini kadang ada nih bekas-bekas mantan pekerja di sini. Dulu mereka bikin agent juga di Indonesia ceritanya. Itu kadang mereka juga bohong-bohong ngomong ke orang Indonesia gaji 50 juta. Nggak ada itu gaji 50 juta kalau kalian anak muda nggak punya skill kerja. Kalian di pertanian, perkebunan, di nurse mungkin, nurse, perawat mungkinlah tinggi. Paling antara gaji kalian seputar 15-20 juta. Dirupiahkan. Kalau di Indonesia, di Jepang itu ya, kalau di Tokyo itu di bawah UMR lah ya. Kalau di luar Tokyo oke lah. Itu pesan saya. Satu lagi pesan saya, kalau mau kerja untuk anak muda ya, memilih pekerjaan tuh jangan ikut-ikutan. Tanyakan hati, deep down hati kecil kita, ada insting kita itu. Karena hidup ini, kita ini punya peran masing-masing dalam hidup. Seperti saya dulu, saya ikut insting saya. Nanti kalau suka motivasi itu, ini saya bikin di channel khusus itu, saya cerita. Saya dari anak kampung juga yang akses untuk hidup di Jepang, punya istri Jepang, gaji lumayan, kerja di sport club itu rasanya apa ya? Nggak pernah di mimpi terliar saya sekalipun. Nggak pernah. Tapi kalau kita ikut insting kita, doa, usaha, nggak pernah nyerah, insya Allah bisa ya. Itu pesan saya. Jadi mulai sekarang setiap video saya akan kasih tip-tip sedikit-sedikit akhir video biar ada manfaatnya juga, di samping kontra narasi Malaides yang udah apanya denial syndrome-nya di akun ini. Lebih baik saya kasih di akhir-akhir video sedikit motivasi, itu insting apa, ikuti apa kita ya, kata hati kita paling dalam gitu. Jangan ikut-ikutan orang mau jadi tentara, mau jadi TKI, mau ke Jepang, jangan ikut-ikutan. Ikut tanya hatimu mau jadi apa. Kalau kamu pengen jadi seniman, umpamanya apa, ikutin aja. Insya Allah kamu sukses. Karena sukses itu ya relatif beda. Kayak kita punya jalan masing-masing. Ya, terima kasih yang subscribe, yang baru datang welcome. Ini channel Garuda Japan yang membahas ya kontra narasi tentang negara lain yang menghina Indonesia, terutama Malaysia, berbagi informasi tentang olahraga, dan saya mau mencoba mungkin kasih tip-tip nasihat untuk anak-anak muda. Kalau yang udah sukses ya nggak perlu lagi kan, untuk anak muda lah yang baru masuki dunia kerja. Oke. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.